Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Brilian, selamat siang. Kali ini di podcast Suara Brilian, edukatif dan inspiratif, kita kedatangan tamu yang spesial hari ini dari tim MNC. Ya. Mas. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Heri Susanto, wartawan MNC Media untuk Kabupaten Cilacap. MNC Media itu ada Anyus TV, RCTI, MNC TV dan Global TV. Banyak juga ya Mas ya. Sebelumnya sudah pernah meliput SMP Negeri 2 Kedungreja? Kebetulan sudah beberapa kali kegiatan SMP Negeri 2 Kedungreja sudah sudah pernah saya angkat. Ada beberapa kali, lupa. Tapi udah banyak ya mengangkat berita dari sekolah tercinta saya di sini. Terakhir itu kalau nggak salah MPLS ya. Oh iya, yang terakhir itu MPLS ya. MPLS saya ngangkatnya itu Kesemaptaan. Bukan. Permainan tradisional. Oh oke, salah untuk satu. itu kan ada beberapa permainan tuh. Iya. Saya ngangkatnya fokusnya ke permainan tradisional yang intinya bahwa itu untuk melestarikan permainan tradisional, juga untuk memperalat saling kerjasama dengan teman-teman siswa. Oke. Ngomong-ngomong soal kegiatan kita hari ini, tadi itu kan kita ada 2 narasumber. Kebetulan Mas tadi menjelaskan tentang gimana sih caranya tentang pengambilan gambar, baik itu video maupun foto dan sebagainya. Sebenarnya kita kan tidak harus pakai kamera yang canggih ya. Iya. Seadanya kita bisa, sebenarnya kita juga bisa menjadi informan, iya nggak? Betul. Iya nggak sih? Bisa banget. Tapi masalahnya itu kadang kita, walaupun kita sudah punya HP yang bagus atau misalkan yang standar aja, settingannya tuh kita nggak bisa gitu. Kadang gimana sih kita ngambil gambar ini buat, saya terutama tim media juga. Tim media kalau mau ngambil foto tuh, yang bagus tuh yang kayak gimana sih? Yang bisa layak untuk dipublish tuh yang seperti apa sih gitu. Kadang settingannya, kalau tadi kan kayak letak kameranya, garis imajiner dan sebagainya. Yang saya pengen tanya itu kadang gimana sih ngambil momen di setiap kejadian gitu, biar kita tuh nggak ketinggalan momen. Iya. Jadi momen apalagi itu peristiwa itu nggak bisa diulang. Nah, kalau kita ketinggalan ketinggalan momen itu aja, kalau itu peristiwa nggak bisa diulang. Gimana caranya kita bisa ngambil? Kalau kita ada di satu, kita harus pastikan bahwa kita harus berada di tempat atau lokasi peristiwa itu berada. Kalau seandainya peristiwa kita sudah berada di sana, tinggal kita kalau peristiwa itu bisa kita ada waktunya, artinya di jadwal, jam segini ini nanti contoh balonnya ini ada pembukaan kafe atau apa gitu ya, atau apa gitu, ada balon terbang. Nanti balonnya nanti jam segini kita dibuka pemotongan pita sama itu. Nah, yang harus kita lakukan adalah gimana caranya bisa kita tidak ketinggalan mengambil momen itu. Kita harus tahu di mana kita harus blocking kamera. Kita sebelum acara itu. Jadi momen yang sudah ada di depan kita itu nggak terlewatkan. Mungkin itu kuncinya. Tapi kalau untuk peristiwa yang di luar kita tidak ada di lokasi, nah itu. Iya. Kadang suka. Kita nggak bisa apa-apa. Contoh kayak saya aja. Kayak saya di sini, terus ada peristiwa. Waktu saya duduk di sini ada peristiwa di jauh gitu. Kita nggak bisa. Kan? Iya. Nah mungkin salah satu bantuan ada dari berita visual dari di medsos itu atau seperti apa, kita lihat juga. Kita nggak cuman langsung asal ambil itu, enggak. Kita harus konfirmasi dengan pemilik fotonya, pemilik, kemudian dengan
orang-orang yang instansi yang berkaitan dengan itu. Jadi kalau jauh gitu ya, karena kita cuma satu. Kalaupun kita banyak, tapi kalau peristiwa itu cepat nggak bisa. Jadi ya fungsinya sih sebenarnya kita itu kalau seandainya kita seandainya ngambil ya, contoh kita ngambil video di medsos atau apa gitu kan, kita harus izin dulu sama pemiliknya, kemudian konfirmasi ke pihak-pihak terkait. Itu wajib, itu untuk meluruskan berita-berita yang seandainya itu hoax. Oke, satu pertanyaan lagi. Kita kan hari ini ada kegiatan bersama guru-guru dan beberapa siswa dari OSIS gitu. Menurut Mas, seberapa penting sih kegiatan ini untuk kita guru dan murid-murid yang lain, atau bisa jadi sekolah lain mungkin ingin meniru kegiatan seperti ini gitu. Seberapa penting sih kita untuk bisa gimana caranya ngambil momen untuk kita tanpa perlu harus manggil jurnalis, kita bisa punya tim media sendiri. Seberapa penting hal itu gitu, pembelajaran kita hari ini untuk guru-guru dan siswa. Jadi untuk jurnalistik dasar itu sebenarnya di instansi manapun penting, karena apa? Contoh nih di sekolah ini tadi ngadain pelatihan jurnalistik dasar itu kan, mulai dari pengambilan penulisan berita, kemudian teknik pengambilan visual. Itu penting karena apa? Kalau hasil dari tulisan kita yang untuk dari kegiatan-kegiatan yang ada di sini, terus kita mau dijadikan materi berita kemudian atau video, itu nanti bisa menghasilkan karya yang layak untuk dipublish, untuk dipublish. Sedangkan kalau tanpa, mungkin bisa belajar dengan otodidak ya, cuman kan itu lama. Tapi kalau kita pakai minimal kita sudah menguasai teknik dasarnya, insya Allah bagus, dan hasilnya pun juga itu pasti untuk baik untuk sekolah ini juga. Ya, belajar otodidak nggak masalah ya. Tapi kalau ada yang bisa kita ambil pengalamannya kan akan lebih baik ya Mas. Betul. Iya. Otodidak nggak masalah. Iya. Nggak masalah. Tapi kalau ada Mas yang bisa ngajarin kan, why not gitu kan. Oke, Sobat Brilian. Itu tadi podcast kita kali ini bersama Mas Heri Susanto dari MNC Media. Setelah kegiatan hari ini, puas ya, saya jujur puas. Tadi banyak belajar, walaupun mungkin waktunya kayaknya kurang ya Mas ya. Kalau mau diskusi, kalau saya waktu pengen diskusi nggak masalah, tinggal kontak aja. Kalau kebetulan saya lagi ke barat gitu, saya mampir nggak masalah. Oke, karena menurut saya tadi tuh kayak terlalu teori banget. Saya juga pengen belajar praktek gitu, iya. Apalagi ngambil gambar, terus tadi yang gimana caranya menulis berita. Karena nanti lain waktu bisa kita Oke. Sobat Brilian, itu tadi hasil podcast kita yang santai-santai tapi ya ada ilmunya. Seperti biasa di Suara Brilian, edukatif dan inspiratif. Kita akan ketemu lagi di podcast seri berikutnya dengan tema yang lain, dengan host-host yang lain, tapi isinya pasti berbobot semuanya. SMP Negeri 2 Kedung Reja, pantang henti terus beraksi. Spenda Raja, Jaya, mempesona. Terima kasih ya Mas. Sama-sama. Good luck.